Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga saat selalu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol tentang yang horor-horor, dan tentunya nih seperti biasa ada Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, silahkan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukanya ya. Sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan juga Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Sebelum ke cerita, tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu ya Bang ya. Langsung saja ke cerita. Cerita ini dari Mbak Diana. Seorang perempuan muda, seorang ibu muda begitu ya. Jadi beliau itu kenalan sama kawan tetangga lah begitu ya. Terus diceritain lah peristiwanya Mbak Diana yang pernah mengalami kejadian horor ketika ada di rumah bareng mertua begitu ya. Horor karena mertuanya galak apa karena Enggak, tapi iya ada horor yang mertua itu biasanya lebih menyeramkan daripada horor yang sama yang goib. Jadi Mbak Diana itu kan setelah menikah begitu ya, dia ikut sama suami, terus pengennya kan mandiri. Nah, ada harapan dulu waktu masih berdua, masih pacaran. Nanti deh kalau kita udah menikah, Mas sudah persiapkan ini bukan rumah mewah tapi sudah persiapkan kontrakan lah, supaya nanti kita bisa mandiri, supaya nanti kita bisa jauh dari, bukannya menjauhi mereka dalam artian hubungannya jadi jauh ya, paling enggak kan ya tadi bisa apa-apa sendiri. Kita sudah punya keluarga ya, bisa ini ya, antara saya sama kamu, nanti sama anak-anak. Nanti kalau misalnya ada rezeki lebih makin ke sana kan, kalau kita sejalan ya rezeki nambah, bisa bikin rumah. Tapi saya nggak mau saya itu di rumah saya atau di rumahnya kamu begitu kan. Tolong nanti sampaikan ke mama sama papamu. Biasanya kan kalau perempuan, apalagi orang Jawa ya, biasanya perempuan disuruh ikut sama suami. Bukan, ikut sama orang tua. Oh, sama orang tua, suaminya yang ikut ke sana gitu. Iya, suami terserah katanya. Kalau orang tua kan biasanya begitu kalau di Jawa. Kamu itu mau usaha di mana aja, mau kemana aja, ya sana. Tapi anak sama istri sama saya, anaknya sama saya. Biasanya kan orang tua begitu. Cuman suaminya Mbak Dian itu nggak mau sebut saja namanya Mas Adi, Mas Andri begitu ya. Nah, itu memang akhirnya setelah menikah dijalanilah tadi yang namanya ngontrak bareng. Terus Mas Andri juga gaweannya itu ada di ini apa sih, orang pengairan. Orang pengairan, jadi kerjanya di pintu air begitu loh, ngontrol bendungan. Orang dulu apa yang namanya Mas? Buka tutup. Ulu-ulu apa ya Mas? Semacam begitulah, ulu-ulu atau apa kalau di Jawa sebutannya seperti itu. Jadi kerjanya di situ. Sebenarnya kerjaan itu kerjaan yang diturunkan dulu, bapaknya juga seperti itu. Jadi mungkin ada koneksi atau apa ya itu sih nggak penting untuk diceritain katanya Mbak Diana. Yang pasti kemudian saya tinggal sama suami itu cukup lumayan lama. Kami menikmati hari-hari berdua. Dari masa pacaran dulu itu nggak sering ketemu, setelah menikah karena dikontrakan bebas kayak pacaran tiap hari. Alhasil kita itu cepat punya anak. Dan di situ pernah saya ada keinginan untuk tinggal di rumah orang tua. Kebenaran rumah orang tua saya juga, kata Mbak Diana ya, itu kan kakak udah nggak di rumah semua, jadi tinggal bapak sama ibu. Kalau boleh gitu saya tinggal di sana, rumah gede, rumah kuna gitu buat temen. Tapi Mas Andri nggak ngizinin. Terus
lagi itu juga dia itu pernah ngomong, saya sebenarnya pengen tinggal di rumahnya Mas Andri juga kosong, tinggal bapak gitu kan, ibunya udah lama meninggal, tinggal bapak begitu kan, pengen rawatin bapak, pengen bakti sama bapak. Saya sih mau aja, kata Mbak Diana, nggak apa-apa mau bakti sama orang tua. Tanpa disadari, tanpa ada berita ini itu, ternyata bapaknya menikah lagi. Bapaknya Andri, suaminya itu menikah lagi. Akhirnya itu keniatan yang tadinya mau pindah di rumahnya si suaminya Mbak Diana, gabung sama orang tua lah, itu diurungkan karena ada orang lain begitu ya. Ya biasa namanya anak kan kadang-kadang punya ibu tiri, ada lagunya Bang, ibu tiri mau nyanyi monggo ya kan, ada yang sayang sama bapak saja begitu kan, tapi nggak semuanya seperti itu. Nyatanya pun Mas, ketika saya itu ada perjumpaan 1-2 kali kesananya, ya kadang-kadang sering ketemu kalau ada perlu. Yang sangkaannya Mas Andri, wong ibu tirinya kan ini ya umurnya nggak paut lebih jauh, nggak jauh dari bapaknya, jadi bukan ibu tiri yang muda, bukan. Mungkin janda itu. Ya janda tapi ya masih seletingan sama mendiang ibunya Andri begitu kan. Udah sepuh juga, udah sama-sama tua. Katanya wong nikahnya kami itu bukan hawa nafsu, seperti itu kata-katanya, tapi buat temen tua, buat temen begitu kan. Akhirnya kan kayak suaminya Mbak Diana itu ngerasa Mas Andrinya aku salah sangka begitu. Ternyata orangnya baik, luar biasa baik banget. Si tadi ibu yang baru itu, sebut saja namanya Bu Sutri lah ya, itu ternyata orangnya baik sekali. Dan waktu berlalu kemudian bapaknya meninggal, bapaknya suaminya Mbak Diana ya, itu meninggal. Itu pukulan berat buat suami saya Mas, katanya Mbak Diana. Itu dari dia itu bangun dari duka itu cukup lama, karena memang sosok bapak itu inspirasi, semuanya itu suami itu bapak terutama begitu ya. Itu cukup berat banget buat suami saya. Terus suatu ketika wong manusia ya, setelah masa-masa itu berlalu, kemudian suami saya bangkit lagi, tapi dengan pekerjaan yang sama, cuman dia kan jangkauannya lebih luas ya, banyak sabetan sana sini begitu. Tapi ya itu, orang-orang kadang-kadang kalau lagi misalnya dalam kondisi yang di atas angin, kadang-kadang lupa ya. Angin itu kalau diinjak itu kan ngepos, kan? Di atas angin soalnya kan, itu pijakannya nggak ada, itu dia terjatuh, tersandung sebuah kasus di luar pekerjaan sehari-harinya itu. Akhirnya kita harus benar-benar habis-habisan waktu itu, dari tabungan saya, mipil-mipil saya kumpulin dalam bentuk emas, itu habis-habisan untuk nutup supaya suami nggak kejebak di kasus itulah. Dan karena ketiadaan kami, mau nggak mau ibu mertua juga kan, ibu mertua tiri ketemunya ya, itu tahu kasusnya, dan dia itu ngajak kami supaya tinggal bareng di rumah ibu mertua. Nah, yang tadinya dulu itu nggak mau kan, akhirnya karena tahu ibu mertua itu baik banget, Bu Sutri itu, suami mau ke sana. Dan memang itu hak rumah kan, banyak kan punya si Andri gitu kan. Kalau misalnya kakak-kakak yang lain itu katanya nggak ngurusin, bodo amat. Tapi lebih begitulah. Akhirnya kami pindah ke sana, dan kepindahan itu, maaf saya tadi nggak cerita masalah anak, lupa. Anak saya waktu itu sudah usia ada mau 3 tahun lebih lah, 3 tahun mau 4 tahun, sebut saja namanya, tadi nama siapa ya, Mbak siapa ya, Dinda ya, Mbak Diana ya, sebut saja nama saya itu Dinda, anak saya itu namanya Dinda. Kemudian saya pindah boyongan, benar-benar boyongan, dan mertua yang seperti itu baiknya, saya malah kayak nyamanan sama beliau daripada sama ibu sendiri, kata Mbak Dinda kan. Diana. Kata Mbak Diana kan. Aduh, nama asli aja Bang, besok-besok Bang, ada gini sering lupa ya. Terus akhirnya saya memang sering, kata Mbak Diana ya, saya sering itu main ke tempat mertua, tapi nggak pernah sekalipun nginep. Paling lama itu dari misalnya jam 10 nyampe sore mau maghrib saya pulang, tapi nginep sekalipun belum pernah. Kalau ada acara tahlilan dulu bapak meninggal juga jam 10, jam setengah 11 pulang.
Ya emang rumah memang besar, rumah itu besar ya Mas. Terus kiri kanan masih ada kebun-kebun, itu pun katanya kebunnya keluarganya, ya kebunnya bapak begitu ya. Semua kebun-kebun itu dekat sama jalan, terus dipagar bambu, pagar-pagar bambu kiri kanan rumah. Rumah itu sendiri pelatarannya cukup luas dan ada pohon mangga, tapi bukan mangga-mangga sekarang kan, mangga-mangga kecil itu mangga yang besar. Pohon besar itu mangga bukan sitekan, bukan budidaya gitu ya, tapi dari pelok katanya. Asli. Itu memang ini kalau dibilang orang yang takutan ya sintro kelihatannya, apalagi rumah model kuna begitu kan. Cuman saya nggak tahu, senang aja kalau rumah-rumah kuna itu lebih artistik dibanding rumah-rumah yang sekarang. Itu masih ada tembok yang ininya dari beling-beling itu loh, klip-klip gitu kan. Iya, temboknya TV, pecahan-pecahan itu yang temboknya gede, banyak profilannya begitu kan. Sekali masuk rumah ada lampu gantung yang semuanya banyak barang-barang dari kayu-kayu bagus. Saya sih untuk masalah nanti warisnya bini saya nggak pernah mikirin itu. Yang ada suami saya harus bahagia, terus dia punya ibu tiri juga baik banget. Akhirnya saya masuk ke rumah tersebut. Ternyata ibu mertua sudah menyiapkan kamar. Bahkan saya waktu itu nggak sempat, ibaratnya ada intro bersih-bersih, tahu-tahu langsung masuk, udah siap huni lah, bener-bener udah siap huni semua, bla bla bla, ngobrol macam-macam, dikuat-kuatin, dibeta-beta tinggal sini. Anak saya yang namanya Dinda juga akrab banget kayak sama neneknya sendiri begitu kan, walaupun jarang ketemu. Tibalah waktu malam hari itu, saya datang sekitar jam berapa ya, 1:30 mungkin. Itu tiba malam hari, saya baru menyadari ketika ibu tiri itu mungkin udah tidur ya, permisi tidur. Saya masih nonton TV sama Mas Andri sama suami. Terus lama-lama blenger, bete. Mas jangan duduk di sini, yuk pindah, kita pindah ke ruang depan. Ruang depan duduk baru sebentar, itu ada bukan sofa, masih bener-bener ini loh, apa sih, kayu-kayu yang rusbang itu loh, rupang-rupang kuna. Di sebelah sana ada sofa modern, di sini rusbang kuna. Di atasnya lampu gantung begitu. Suami mau bikin kopi, dia nggak mau dibikinin, memang lebih mandiri si Mas Andri katanya ya. Bikin kopi, saya baru enggak saat itu yakin Mas, saya loh rumah segede ini ada perasaan begidik, tahu-tahu ada perasaan begidik. Ini sepi banget, berarti ini rumah gede banget begini. Lampu itu mungkin lampu sudah sejak lama. Kalau pernah diceritain dari Mbak Buyutnya aja udah ada lampu itu. Berarti menyimpan banyak kenangan. Ketika ngeliat di tembok itu ada fotonya siapa, wong tua banget katanya, orang tua banget. Apa itu? Foto simbahnya. Kan lampunya cuma temaram, nggak begitu terang-terang banget ya. Ada foto mbahnya, ada lukisan-lukisan yang seolah-olah kayak gitu, seolah-olah cuma telengin atau perasaan saya atau apa ya, saya tuh begidik dan takut. Terus Mas mau manggil begitu, ingatnya kayak dikontrakan, oh ya ada ibu ya, akhirnya diem lagi. Lama banget nih orang, ternyata dia buang air dulu. Pas udah ke situ bawa kopi, Mas kok aku takut ya, aku ngerasa takut apa? Enggak kok, perasaan serem. Jangankan kamu, wong saya yang anaknya sendiri aja di sini dan serem katanya. Aduh, bukannya ngatin, suami saya ngomong kayak gitu. Ibu udah tidur. Ya udahlah, tadi kan katanya mau tidur. Akhirnya kita ngobrol di situ, banyak yang kita rencanakan lah. Hal yang baik-baik tentunya ya. Nanti ini yang di latar dikasih bunga-bunga, nanti bikin kolam ikan, seneng-seneng lah. Bahasanya seperti itu. Sampai agak larut, kemudian kami pun menuju ke kamar barengan sama suami waktu itu, karena merasa tenang, merasa bahagia, kamar luas, kita melakukan lah pokoknya seperti itu kata Mbak. Itu jangan diceritain dong ya Bang ya, harusnya jangan, ini aja itu apa dia itu katanya sama Mas Ayungin nanya-nanya mungkin ya, iya akhirnya itu apa mereka setelah itu saya kan kalau habis kayak gitu ya Mas, lelah atau gimana, suami langsung tidur, udah kebiasaan, malah nggak sempat ngerokok dulu, tidur. Kami pun lelap. Saya nggak tahu itu mimpi atau enggak ya, namanya mimpi ya nggak sadar. Perasaan di sana itu saya lagi duduk
kayak di bagian belakang rumah, itu bagian dapur kan ada sompangan, bagian yang terbuka itu. Saya perasaan ada duduk di situ, terus ada sesosok. Saya bilang sosok karena nggak jelas orangnya, dari belakang itu datengin saya, ada langkah, tapi saya nggak ngeliat ke belakang. Itu terus wayahnya, suasananya kayak suasana sore banget mau maghrib. Saya tuh lagi entah itu megang cucian atau megang gerabahan lah. Pokoknya saya main air lagi bersih-bersih. Itu ada yang megang dari belakang, ada langkah terus megang pundak saya. Rasanya dingin banget dan saya noleh ke arah atas begitu. Itu sosok yang saya nggak kenal sama sekali. Bukan bapak mertua, bukan ibu mertua, bukan bapak saya, bukan Mas Andri. Tapi sosok yang saya nggak kenal sama sekali. Orangnya itu ganteng banget katanya. Kalau sekarang itu kayak bintang film siapa ya, katanya begitu. Itu ganteng banget, dari kulit-kulitnya apa, saya nggak pernah ngelihat, apalagi secara langsung sosok pria seindah itu. Sampean kesemsem mbak, orang nggak tahu, tapi seandainya bisa ketemu lagi ya saya senang. Tapi tahu-taunya saya mimpi, tahu-taunya itu mimpi. Tapi bagian yang saya itu kata disentuh itu rasanya sakit banget. Jadi bangun itu sekitar jam 1:30 pagi. Wah, suami masih lelap. Oh, ini sakit ya. Kenapa mimpi begitu? Ini bagian yang dipegang sama sosok tadi yang di mimpi itu ganteng banget lah ya. Pas sudah, setelah kejadian itu, saya kan namanya ibu, itu pasti yang paling perhatian ke anak. Anak itu tidur ada di kasur sebelahnya. Loh, di kasur itu nggak ada si Dinda ya. Dinda itu nggak ada. Loh, anak ini kemana? Saya lihat pintu itu ngebuka sedikit. Jadi ada celah lah sekitar ya 1 kepalan tangan itu. Bocah itu keluar, berani banget. Dulu di kontrakan aja mau apa aja minta pipis mau apa. Dia udah pinter ya, 3 tahun lebih. Dia tuh pasti ngomong, lah kok ini bisa nyerintis, bisa keluar sendiri gitu kan. Di rumah yang asing lah buat dia. Saya cariin, saya keluar, saya nggak mau bikin gaduh. Saya itu pegangan inilah penerang kayak HP lama kalau saya kata. Saya tuh keluar, dan setelah kamar saya buka itu kan pas di ruang tengah. Di depan TV itu ada beberapa tumpukan barang, ada barang saya yang belum dirapiin, ada banyak celah di situ juga. Lampu nggak dimatiin, itu nggak ada anak saya. Saya pindah ke ruang depan, ke sofa-sofa itu tadi yang duduk sama suami itu, di depan juga nggak ada. Saya mulai panik, mulai khawatir. Saya pengen ngomong, Dinda, ini mama nak, kamu di mana? Mau ngomong kayak gitu tapi takut pada bangun. Akhirnya antara saya khawatir, takut, saya mulai ini ya tadi tambah khawatir, tambah khawatir, tambah nggak enak saya perasaannya, dan tuh tiba-tiba saya merinding banget. Akhirnya kalau di luar nggak mungkin, ini dikunci ya. Akhirnya masuk lagi ke ruang tengah, itu ada beberapa kamar, ini tapi terkunci semuanya, ada beberapa kamar terkunci semua. Tujuan berikutnya adalah ke area dapur. Apalagi ambil air minum ya, itu di dapur juga nggak ada. Saya mulai, Dinda, ini mama nak, Dinda kamu di mana? Itu akhirnya membuka pintu membatas ya antara rumah utama sama sompangan bagian yang terbuka. Tapi rumah ini pintu ini terkunci, ada slot begini ya dari kayu, slot gitu kan, selotan begitu. Kalau dari dia jingkat kayak apa, anak saya si Dinda itu masuknya bakalan bisa ngeraih ini. Dan rumahnya terkunci, berarti dia di dalam. Tapi yang saking saya panik bingung, saya mulai buka slot itu kan. Nah, ketika saya buka pintu itu, angin dari luar kan dingin. Saya cuman pakai daster kayak perasaannya, merinding banget, takut banget. Saya balik lagi, dan mau nggak mau saya itu mulai nyari ke arah, tak baleni lah ke depan, ke kamar-kamar yang tertutup. Tak tariknya brek emang dikunci. Di ruang tengah juga nggak ada. Saya mulai Dinda ini mama nak, itu keras sampai suaranya kenceng. Itu nggak ada satupun yang bangun.
jadi mertuanya itu nggak bangun. Saya coba, bu, ada Dinda sama sampean bu, sama jenengan bu. Dinda tidur sama jenengan atau gimana? Dinda kok nggak ada? Dinda kok nggak ada? Saya tuh nggak ada sautan dari dalam. Ini orang tidur apa mati, sampai emosi begitu kan kata Mbak Diana. Saya dorong pintu kamarnya mertua, ternyata nggak dikunci. Saya lihat mertua tidur. Sampai saya itu lancang-lancangnya masuk, saya tengokin nggak ada sama sekali, di kolongnya nggak ada, di bagian kamar itu agak gede itu nggak ada sama sekali. Terus suami kok ya Mas Andi ada orang kayak gini, apa kecapeannya terlalu capek atau gimana? Sampai saya bangunin, tetap dia tuh nggak mau bangun sama sekali, kayak bener-bener dia ada nafas bahkan dengkur tapi nggak mau bangun. Dan kejadian itu gak pernah yang seperti itu. Dia itu mau negur kayak apa, asal saya senggol, mas bangun, itu nggak bangun kan. Saya mulai panik, ada hal yang aneh di sini, ada hal yang aneh banget. Saya mulai air matanya saya keluar, saya panik. Dede, macam-macam panggilan sayangnya semuanya dikeluarin semua. Saya, ya Allah, kemana nih bocah ini, bocah kemana? Saya mau nggak mau harus keluar Sompang itu karena di area rumah depan itu nggak ada semuanya. Saya ngambil senter, di situ ada senter itu, tapi nyalanya nggak begitu terang karena lama nggak di charge mungkin ya. Itu ada senter, saya tuh berbekal itu, saya lupa nggak pakai jaket atau apa, kayak orang dingin banget kan. Saya tuh tetap teriak-teriak, maksudnya supaya dapat dukungan dari mertua atau dari suami supaya bangun. Itu mereka benar-benar kayak orang disirap, bahasa orang Jawa itu disirap, dibikin tidur paksa entah oleh siapa ya. Saya ke area Sompangan sana, baru buka, bunyi, benar-benar bunyi begitulah kayak di film-film hantu itu Mas. Saya melihat ke bagian situ, kok ekspos semua pilar-pilar, tiang-tiangnya ya. Di bagian dapur sana kan agak jauh, di sini yang buat jemur, pelataran begitu. Terus di sebelah kanan ada pembatas tembok tapi nggak terlalu tinggi, ada kolam-kolamnya, ada kolam-kolam yang gede-gede itu. Anak saya masa keluar ke sini bang, ini dikunci, nggak mungkin ke sini. Itu ada pikiran begitu. Saya selusuri ke sana, saya corot-corotin semua. Aduhnya udah takut, merinding, kesel, khawatir, campur aduk kayak ibu gimana sih ya. Dinda kamu di mana nak? Kamu di mana Dinda? Jangan bikin mama khawatir, jangan ngumpet macam-macam. Nggak mungkin dia itu bolos keluar rumah gitu kan. Seorang yang khawatir ibu tetap harus ininya jalan ya Mas. Saya anak kecil itu, di situ ada sumur tapi sumur ketutup, ada tutup papan, aman wis lah ya. Tapi tetap saya soron begini, adanya air sama ember yang masih ada tenggelam setengah lah. Di situ paling kayak merinding banget. Di kolam, takutnya anak itu kepleset atau apa, atau nyemplung ke kolam itu bisa tenggelam. Alhamdulillah nggak ada Dinda di situ. Walaupun nggak nemu, tapi nemunya di kolam sama juga bohong kan. Itu nggak ada semuanya, tinggal satu kamar. Berarti mungkin bahasanya ada gudang, memang ada gudang, dan itu pintunya terbuka dan ada satu kamar yang tertutup. Kamar yang tertutup, entah itu dikunci atau enggak, tinggal di sini nih yang saya belum masukin kamar ini. Akhirnya saya tuh dengan dok takut. Di situ banyak barang-barang berselakan, bata-bata tugelan kayak Mas. Sampai kepaduk-paduk saya. Ya takut, saya mulai nangis, cemas. Ini mama, masa kamu di sini, didorong lah pintu tersebut dan ternyata nggak dikunci. Langsung bau pengap menyeruak dari dalam, sama angin yang beda. Itu di luar dingin, ini aneh lah hawanya. Saya udah begidik semuanya. Mas Andri tolongin saya, temenin saya gitu. Tetap aja dibangunin aja nggak bisa, apalagi dari situ harusnya kaprat gitu. Harusnya dikepret. Kalau nggak langsung akhirnya yang dengerin aja juwet Mas. Udah emosi kan ya. Di situ itu nggak ada lampu Mas, di kamar itu. Kalau bagian ini kamar mandi masih ada lampu kan. Saya dorong pintu tersebut, itu seperti ada yang nahan, tapi emang bukan kunci ya. Dia tuh udah ada buka ya, sekitar setengah meteran udah bukan setengah meter lah, ada 20 cm udah buka begitu. Baunya langsung bau pengap, nggak enak. Tadi situ itu saya udah dengar ada suara itu suaranya Dinda.
suara anak saya, lagi ngapain kamu ada di situ, nah kamu ada di situ, dorong sekuat-kuat kayak ada yang nahan semacam bata atau pecahan ini apa genteng apa ya, orang di situ areanya kurang ada yang bolong-bolong lah dan nggak dikasih Ethernet. So dorong sekuat-kuat sampai baterai itu hampir jatuh. Untung talinya kan ada talinya dimasukin ke tangan situ kan. Saya berhasil dorong itu. Ada hal yang di luar nalar banget saya itu, dan itu sangat serem banget menurut saya. Saya buka di ruangan itu nggak ada apapun, sama sekali nggak ada apapun yang namanya barang-barang apapun, hanya ruangan kotak dan satu meja ada di tengah. Meja itu kayak meja semacam meja jati lah, nggak terlalu besar, ada meja di tengah. Dan sampean ngerti mas, anak saya ada di mana? Di kolong meja, saya bilang gitu kan, di kolong. Anak saya itu ada di atas meja dengan posisi telanjang bulat. Dengan posisi telanjang bulat kayak orang diikat tapi nggak ada ikatannya. Posisinya itu tangan terlentang begini, kaki juga terlentang. Dia cuman begini-begini, kayak gitu. Saya corotin. Pertama aja walaupun itu suaranya anak saya, tapi pas saya ngeliat itu saya ketakutan, kayak bukan ya nggak umum kalau dia itu dibilang pakai bajunya lengkap aja saya takut. Kok anak begitu posisinya, apalagi telanjang. Yang nelanjangin siapa? Dia itu nggak bisa buka baju sendiri gampangannya. Mau buka baju, mau pakai baju itu harus ibu, harus mama begitu. Kok posisinya telanjang begitu, dan pakaiannya itu ada di pojokan. Dari celana dalamnya, dari bajunya. Dia cewek tapi senangnya pakai celana agak tomboy sedikit lah begitu. Itu ada, ya Allah, kamu kenapa nak, tapi diambil nggak kayak ada ikatannya. Iya dia kayak berontak tapi nggak bisa mas. Tapi ketika saya peluk, saya cium begitu, ya Allah kamu di sini, itu enteng bisa. Mama kayak baru sadar, baru nangis jerit-jerit begitu kan. Tapi pada saat kayak gitu, pintu langsung nutup kencang banget, pintunya nutup kencang banget. Gila, keren banget mbak, saya bilang itu serem banget. Mas nggak serem lagi, saya yang bikin kuat saya itu karena naluri ibuan saya untuk nyelamatin anak. Kalau saya pribadi nggak lagi nyelamatin anak, lagi nggak, saya udah pingsan di situ pokoknya dengan kejadian kayak gitu. Dan nyebelin, pintu itu ditarik susah, kayak ada seseorang yang nahan dari luar itu loh. Kayak ada sesuatu yang nahan dari luar. Ketika ditarik itu, cara lo ambil gendong. Saya kan sambil gendong, narik daun pintu. Kayak semacam pintu itu bisa ketarik. Otomatis gelap kan, karena anak juga nangis, panik. Dia nggak mungkin, nih senter dihidupin. Saya sambil gendong, senternya ngadepnya ke sana kan, ke tembok. Pintu saya tarik begini, dia itu bisa kebuka tapi kayak ditarik lagi ke sana, kayak tarik-tarikan. Saya sampai ngucap benar-benar zikir, saya sepi, saya Allah Akbar, ya Allah apa sih ini, ya Allah. Saya tarik itu akhirnya bisa saya keluar, langsung lari kan. Itu kan agak licin ya, tapi bisa-bisanya saya lari sampai ke kamar depan itu. Tetap posisi suami itu masih tidur. Kami masih itu mertua nggak tahu, pokoknya mereka nggak ada yang bereaksi. Saat itu kebencian saya itu muncul, mangkel banget sama yang namanya mertua, wistiri maning kan seperti itu ya, sama suami kok bisa begitu. Tapi setelah anak itu saya lap-lapin, saya kasih minum air putih, terus saya pakaiin baju, dia udah mendingan lah, nangisnya udah mendingan, dan saya itu merindingnya mendadak hilang ketika ada di kamar gitu. Saya bangun suami, kenapa? Bangun, nyebelin banget, kenapa kayak gitu? Sampean dibangunin anak begini, maksudnya nggak ngerti, maksud kayak gitu terus. Kayak bukan gitu kan? Iya, kayak nggak nyambung. Ya mungkin nggak bakalan percaya kalau nggak lihat sendiri. Itu kan saya jelasin itu, pokoknya nggak bu, itu tetap nggak kedengeran, nggak ada sautan dari kamarnya mertua ya. Sampai suami itu tak deketin itu kopi yang ada di meja depan TV itu, akhirnya saya deket, sini diminum biar melek. Cuman nggak tak siram air putih aja, saya ceritain tadi begini. Suami saya cuman, masa sih
masa sih, iya dek, masa sih kayak gitu, kayak orangnya nggak percaya lah. Akhirnya saya lelah, saya tidur itu hampir mau pagi, mungkin jam 3-an, bangunnya agak telat, sudah ada makanan, sudah ada apa disiapin sama mertua. Saya nggak ngomong apa-apa lagi, dan sama suami juga ngomong, ceritain kejadian. Saya ulangi lagi nggak, entah itu suami itu nyantol apa enggak, malam itu diceritain. Yang saya tangkap, ibu itu nggak ada reaksi apapun. Maksudnya, kamu semalam ribut-ribut apa? Kamu kenapa? Kamu masuk kamar ya atau apa? Kayak dia itu kayak biasa. Kayak nggak ada apa-apa. Kayak nggak ada apa-apa. Ya baik, biasa seperti biasa. Tapi setelah itu saya pastikan, saya minta keluar setelah makan pagi ya. Dan suami waktu itu masih off, belum berangkat. Dia kalau kerja juga bisa di siang hari. Tergantung pintu itu mau diapain, pintu air gitu kan. Lalu saya maksa minta keluar, alasannya mau ke pasar, tapi saya ajak ke inilah tempat yang bisa buat ngobrol. Saya jelasin karena udah fresh. Suami itu bengong, masa di rumah itu memang ya kadang-kadang rasa, tapi nggak pernah ada yang kayak gitu deh, nggak pernah ada yang kayak gitu. Tapi iya deh kayak gitu. Anak saya nggak inget apa-apa, tapi saya sumpah demi Allah sampai kayak gitu mas kejadiannya. Saya nggak mau, pokoknya habis ini kita keluar, jangan di rumah itu. Pokoknya saya nggak mau ada anak saya kenapa-napa, karena keadaannya itu tragis, nggak lumrah begitu kan. Akhirnya suami juga khawatir dengan berbagai alasan yang memang dibuat supaya nggak nyinggung ibunya ya. Akhirnya kami itu keluar dari rumah tersebut, kemudian kami balik lagi, bukannya ke kontrakan tapi ke rumah ibu orang tuanya si Mbak Diana itu. Nah itu ke rumah itu ya alasannya macam-macam. Kemarin katanya pindah ke rumahnya Andri bisa nemene, kenapa kesini? Ya sampean nggak mau, ya udah nanti ceritanya saya jelasin. Disitulah akhirnya memang kudu sama orang tua perempuan, sama orang tuanya Mbak Diana ya. Di situ lama, sampai ya berapa tahun lah, sampai Diana itu gede, sampai Dinda itu gede. Dan setelah kepindahannya ke rumah orang tuanya Mbak Diana itu, ini mertua perempuannya sampai meninggal. Jadi rumah itu suwung, rumahnya Mas Andri itu suwung. Dan ya memang nggak ada saudara yang lain yang nempatin. Sampai perjalanan hidup kan kita nggak ada yang tahu ya, dan semua masa lalu sudah tak kubur. Dulu itu si Dinda itu berapa tahun ngalami kejadian kayak gitu, saya udah bukan lupa, tapi kami mencoba melupakan lah. Terus ada masalah di keluarga saya, masalah waris, rumah tumpang ketika orang tua meninggal, tinggal ibu. Saya nggak ada pilihan lain, dan Mas Andri ngomong yuk ke rumah lagi, ke rumah sana, ke rumahnya Mas Andri itu. Tapi ya tadi ya, banyak hal yang dipelajari, banyak pemahaman yang saya miliki tentang dunia gaib dan lain-lain lah. Bukan saya praktisi, tapi ceritanya lebih kuat gitu, lebih kuat untuk menghadapi mungkin apa yang terjadi. Dan anak saya udah gede, si Dinda itu mas usianya sudah ya SMA kelas 1 lah. Berarti ini cerita panjang ya Mbak. Saya pikir tadi kejadian-kejadian yang belum udah lama banget. Maaf kalau misalnya saya salah ucap, tapi itu udah lama banget sebenarnya. Saya nempatin rumah tersebut lagi, dan memang tidak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa selama 3 bulan. Tidak terjadi apapun selama 3 bulan. Setelah 3 bulan ada kejadian lagi Mbak Diana. Ada lagi, dan kejadiannya persis. Anak saya itu nggak adanya di meja itu, meja yang sama, posisinya nggak enak saya ceritain, posisinya sama. Kalau dulu anak kecil kayak apa, perawan, posisinya kayak gitu. Posisinya nggak ada penanganan khusus gitu. Nggak diceritain itu kayak gitu dulu bang, kayak gitu dulu kejadiannya. Saya langsung itu, saya teriak, saya marah, bodoh-bodoh saya teriak-teriak. Dan kali itu suami saya ngeliat, suami saya itu nggak kayak dulu gitu, bener-bener suami saya itu Mas Andri itu tahu, tapi langsung itu tubuhnya saya tutupin, saya peluk, saya apa, kalau itu udah bisa cerita. Jadi katanya dia tuh lagi tidur, terus ada yang
ada seseorang lah yang bangunin si anaknya, si Dinda itu ganteng banget. Kalau sekarang kayak opa-opa atau apa gitu ya, ganteng banget, kayak dirayu tak ngimpi atau enggak, terus dibawa ke taman-taman indah begitulah, pokoknya dirayu-rayu dan pokoknya kayak orang jatuh cinta sampai lupa hampir melakukan itu, yang seperti itulah. Jadi kayak keburu ditemukan sama ibunya, dan ya selamat bang, sampai nggak terjadi apa-apa sih. Karena kan masih orang tua ya, saya periksain anak saya bawa ke dokter, emang nggak terjadi apa-apa, tapi ujung-ujungnya suami minta dibawa ke orang yang paham dunia asal kayak gitu, dan ternyata ya memang pelakunya alkohol, pelakunya sesuatu yang nggak kelihatan, sosok-sosok yang memang seneng kayak gitu sama perempuan. Dan anak saya si Dinda itu ternyata dia kesiniannya, ternyata dia tuh paham tentang dunia seperti itu, bisa ngeliat, bisa ngerasain, itu kayak mau dijadiin pengantin lah sama sosok tersebut, karena spesial gitu loh. Itu diincar dari kecil, udah diincar dari cabang bayi, karena punya sesuatu lah yang lebih sesuatu itu. Iya, dan mau dijadiin itu. Ya entah mau diapain, yang jelas kalau kita aja punya anak ya seperti itu, siapa yang nggak takut, siapa yang nggak sok kan bang. Itu sampai akhirnya tetap saya tinggal di situ, saya lawan sama suami. Dan ruangan itu gimana itu sama sekarang? Nggak diapa-apain? Dirubuhin, diganti sesuatu yang baru, udah dibikin kolam ikan apa segala macam. Tapi perjuangan buat itu ya cukup lama, ada 1-2 bulan lah, kita saling terhubung sama tadi yang nyembuhin, yang nyareatin lah, kayak gitu. Cuman ya ada hubungan sama mertua mungkin ada, tapi nggak usah diceritakan, katanya begitu. Itu aja sih. Sebenarnya sih pengen keren ceritanya ini, pengen lebih panjang lagi mungkin ada mas enggak? Selama kurun waktu untuk melawan itu iya, dia berkenannya begitu menceritakan, kita menceritakan seadanya begitu soalnya. Ya nggak terasa nih hampir 40 menit. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Semoga menghibur kita semua ya tentunya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Irambiro. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.